Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bapak-bapak langsung masuk saja ya, masuk. Jangan membuntu jalan yang sudah ada. Soft sebelah langsung kanan. Di sebelah kanan. Langsung soft sebelah kanan, tambahan di depan itu ya. Langsung Pak, geser. Terus ya. Sampai ujung. Sampai ujung ya. Nah, itu bisa jadi dua soft ya. Kepada seluruh jamaah yang baru datang segera awal ya, bergabung ya. Di sebelah kanan, diluruskan dengan soft terdepan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kepada ibu-ibu segera memasuki aula yang belum mendapatkan tempat, yang baru datang segera bergabung. Untuk bapak-bapak ambil tempat terdepan di sebelah kanan, maju. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin, walau karihal kafirun, walau karihal munafiqun, la ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa azza sundahu, wa zamal ahzab wahdah, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kepada seluruh jamaah yang masih ada di luar maupun ada di perjalanan, diharap segera mempercepat langkahnya karena sholat segera dimulai. Sekali lagi kepada seluruh jamaah yang masih ada di luar maupun masih di perjalanan,
segera mempercepat langkahnya karena sholat segera dimulai. Lalu kami sampaikan bahwa yang menjadi imam dan khatib pada sholat Idul Adha tahun 1443 di Insan Mulia ini adalah Imam Bapak Ustadz Aksan Hakim dan khatib adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kepada para jemaah yang masih ada di luar, segera memasuki tempat karena sholat segera dimulai. Sekali lagi kepada seluruh jemaah yang masih ada di luar maupun di perjalanan, harap dipercepat langkahnya karena sholat segera dimulai. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah,
الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد kepada para jemaah, karena waktunya sudah memasuki pukul 6, sholat segera dimulai. Oh gitu. As-sholatu jami'ah. Sawu sufakum fa inna tasfatat sufufi min aqamat shalah. Minta tolong untuk dirapatkan softnya supaya lebih muat banyak, dan yang ketinggalan nanti bisa ke bagian tempat. Untuk ibu-ibu yang bawa anak kecil, jika nanti menangis di tengah-tengah sholat, mohon digendong saja. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية
في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil anamina innaka Hamidum Majid. Qala ta'ala fil kitabil majid, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin sidang salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah. Marilah kita bersyukur di saat ini kita dalam kondisi sehat. Kita berkesempatan melaksanakan sholat Idul Adha pada hari ini. Harapan yang sangat dalam tentunya kita bermohon kepada Allah, semoga ibadah kita mulai kemarin puasa Arafah sampai hari ini sholat Idul Adha dan nanti mau menyembelih kurban, rangkaian-rangkaian amal itu menjadi amalan sholihah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan saudara-saudara kita yang mestinya hari ini kepingin sholat tapi tidak bisa hadir karena sakit. Semoga mereka diringankan beban sakitnya dan cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan juga saudara-saudara kita yang hari ini sedang melaksanakan haji. Kalau sekarang pukul 6.30, insya Allah kita kurangi 4 jam adalah pukul 2 langsung ke Makkah untuk tawaf ifadah. Berikutnya langsung ke Minah untuk melempar jumrah atau beristirahat. Atau mereka yang langsung pergi ke Minah untuk melempar jumrah. Semoga haji mereka lancar dan nyaman, serta mereka diberi kesehatan oleh Allah. Dan terakhir, semoga haji-haji mereka mabrur. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, kita umat Islam merasa prihatin sekali karena cita-cita Kongres Umat Islam tentang penanggalan hijriah secara global di Turki yang digagas oleh umat Islam beberapa tahun yang silam sampai hari ini masih belum bisa berhasil dengan bagus. Logikanya sangat sederhana sekali. Bumi kita satu, matahari kita satu, rembulan kita pun juga satu. Mestinya tanggalan itu adalah cukup satu dalam satu hari itu. Tanggal 1 bisa hari Minggu, tanggal 1 bisa hari Senin, mungkin juga ada yang berbeda tanggal 1 bisa hari Selasa. Dari sisi ini saja umat Islam itu cukup memprihatinkan. Kita masih belum bisa satu dalam menentukan tanggalan saja. Yang masih menyertai kita semua. Sungguh lucu andaikan kita lantas berguru ke NASA sana.
Sungguh naib sekali kalau seorang pelusup pertama yang menemukan tentang ilmu antariksa astronomi itu melihat umat Islam untuk menentukan tanggal 1 Hijriyah saja kita masih subjektivitas. Hadirin sekalian, melihat hilal bukan melihat bulan sabit. Kalaulah matahari di sana, sinarnya sudah sampai jauh di sini. Hilal itu bukan bulan sabit. Jadi yang dihitung itu sinarnya bulan, bukan bulannya. Tentu lebih jauh lagi dari benda padatnya itu. Inilah kita yang masih belum ketemu. Tapi memang butuh waktu. Muhammadiyah saja untuk agar umat Islam itu kiblatnya sama. Kalau Indonesia sholat menghadap kiblat akan lebih lengkap. Karena mengapa hadirin sekalian? Haji itu kebutuhan ritual yang tidak bisa diukur. Bahkan sudah sampai ke spiritual orang memaknai haji itu. Rasa-rasanya kalau kita belum berhaji dan kita mempunyai kelebihan, mempunyai kemampuan, maka rasa-rasanya hidup ini belum lengkap. Tetapi melihat haji begitu luar biasa susahnya, begitu luar biasa pengorbanannya, begitu luar biasa menunggu kesabarannya ketika kita pergi haji. Bahkan kemarin beberapa hari yang lalu banyak saudara-saudara kita yang sudah dijeda dan dikembalikan lagi karena visanya dianggap tidak sah. Itu masih untung kalau saudara-saudara kita sudah di Jakarta menunggu visa tidak datang-datang dan pulang kembali. Yang terakhir yang sedang lagi viral adalah Haji Furoda. Haji Furoda itu yang murah bisa 200 juta, bisa 350 juta. Bahkan terakhir karena sulit berangkat itu bisa dinaikkan menjadi 650 juta. Subhanallah. Begitu mahalnya haji itu. Maka apa yang mesti harus kita lakukan menunggu haji yang begitu luar biasa itu? Ada ayat di surat Ali Imran di juz awal itu, juz ketiga itu, Bapak Ibu sekalian, nanti silakan dilihat. Allah Subhanahu wa taala seakan-akan memberi jalan keluar kita melihat haji yang luar biasa itu. Dan ini sering sekali kami sampaikan di khutbah maupun di acara-acara pengajian-pengajian saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lan tanalul birrah hatta tumfiku mimma tuhibbun. Wa ma tumfiku min syai' fa innallaha bi alim. Lan tanalul birrah. Lan itu tidak akan, bukan la tidak, bukan lam. Kalau lam itu belum, kalau lan itu tidak akan. Seakan-akan Allah di situ mengunci. Kau tidak akan tanalul birrah, akan menerima albir, kebajikan itu. Albiru itu diartikan kebajikan. Albir manittaqa. Kebajikan itu adalah bagian dari takwa. Kalau seseorang itu ingin dicatat di langit sana itu sebagai orang yang bertakwa, maka hiasilah detik per detik, jam per jam, hari berhari dengan melakukan kebaikan dan kebaikan. Itulah tandanya orang yang takwa itu. Tidak sedikit pun dia mencemari hari-harinya, minggu-minggunya, bulan-bulannya, tahun-tahunnya dengan hal-hal yang buruk ataupun yang jelek itu. Lan tanalul birra, kau tidak akan mendapatkan kebaikan dari Allah, kebajikan dari Allah. Hatta tumfiku mimma tuhibbun.
sehingga engkau mau menafkahkan, mensedekahkan mimma tuhibbun, apa yang kau cintai. Para ahli tafsir sepakat yang kau cintai itu adalah harta bendamu. Allah tidak meminta yang paling kau cintai, kata ahli tafsir itu. Yang diminta oleh Allah itu bukan yang paling kita cintai. Kalau yang paling kita cintai, suami adalah mencintai istrinya, istri mencintai suaminya, mencintai kedua orang tuanya, mencintai anak-anaknya, mencintai saudara-saudaranya. Itu yang paling dicintai. Tapi kalau yang dicintai adalah cukup harta benda saja. Mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min syai', apa yang kau nafkahkan dari sesuatu itu, dari harta benda itu, fa innallaha bi alim, dan sesungguhnya Allah betul-betul sangat-sangat mengetahui itu. Mabrur itu Bapak Ibu sekalian mempunyai akar kata yang sama dengan albirruh itu. Mabrur itu mempunyai akar kata yang sama dengan albir tadi itu. Jadi bagaimana? Ya mari kita menabung tiap detik apapun yang bisa kita lakukan. Sekecil apapun kata Nabi. Kalau kita bisa berbuat banyak, hanya kecil, tentu itu tidak adil dalam catatan langit. Kecuali kalau kita tidak punya, itu baru adil. Kalau kita seperti ilustrasi teman-teman kita di jalan-jalan itu beramal sedikit asal ikhlas, kan lebih baik daripada beramal yang banyak, tentunya harus ikhlas. Bapak Ibu sekalian, di zaman Nabi itu ada sahabat yang kalau beramal tidak hitung-hitungan, yakni Abu Bakar As-Siddiq. Sampai pernah Nabi bertanya, para sahabat, berapa harta bendamu yang kau nafkahkan untuk Allah dan Rasulmu? Pada saat ini Rasulmu sedang menunggu kedermawanan kalian semua. Maka Umar ingin maju lebih dulu, karena selama ini yang tercatat adalah Abu Bakar. Berapa Umar, kata Nabi? Separuh dari harta benda saya ya Rasulullah. Semua para sahabat takjub melihat keikhlasan Umar yang menafkahkan separuh dari harta bendanya itu. Baru terakhir Rasulullah tanya, berapa Abu Bakar harta bendamu yang kau nafkahkan untuk Allah dan Rasulnya? Apa kata Abu Bakar? Seluruh harta benda saya ya Rasulullah. Benar-benar Umar bin Khattab angkat tangan. Saya ingin menceritakan, di generasi kedua ada yang namanya Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib, putra daripada kakak Ali bin Abi Thalib. Abdullah ini juga orang yang berkecukupan. Ketika pagi-pagi begini ini, dia jalan-jalan di kebun kurma yang membentang luas, yang tidak bisa kita ukur pandangan kita melihat kota Madinah yang dipenuhi dengan kebun kurma yang rindang-rindang itu. Abdullah jalan-jalan di antara kebun-kebun kurma yang bukan miliknya, itu milik orang lain itu. Dia melihat seorang budak sedang memegang 3 potong roti di tangannya itu. Bapak Ibu tahu siapa itu budak? Budak itu adalah seorang yang dibeli, yang dia tidak mempunyai hak kemerdekaan pada dirinya. Kalau dia dikirim 3 potong roti itu, ya itu yang dimilikinya di tangannya itu. Kadang-kadang badannya saja dia tidak memiliki. Kalau tuannya marah dan dia dihajar pun akan diberikan, dijual pun akan diberikan, dibunuh pun dia akan siap untuk dilakukan apa saja oleh tuannya. Karena dia seperti binatang saja.
Dia memegang 3 potong roti. Dan di bawahnya ada seekor anjing yang sedang berharap agar diberi roti itu. Anjing ini menengadah ke atas meminta roti yang dipegang oleh budak itu. Diberikan sepotong roti oleh budak itu dan dimakan dengan lahapnya. Rupanya anjing ini belum kenyang. Dia masih menengadah lagi. Diberikan yang kedua. Kedua habis, masih menengadah lagi. Diberikan yang ketiga. Dan di tangan budak ini sudah tidak ada roti itu, maka anjing ini pergi begitu saja. Tidak mengucapkan sukron kasiron ya akhi. Terima kasih banyak Tuhan atas kedermawananmu. Abdullah yang sedang tertegun melihat itu didatangi budak ini. Wahai fulan, kau diransum atau diberi makan oleh juraganmu, berapa potong roti kau hari ini? Ya seperti yang Tuhan lihat. 3-tiganya kau berikan semuanya pada anjing. Betul Tuhan. Kamu pagi ini sampai esok pagi makan apa? Kata budak itu enteng saja. Tuhan, saya masih bisa bertahan sampai besok. Mungkin minum saja saya masih kuat. Tapi anjing ini Tuhan, saya melihat dia kurus sekali. Dia tidak sehat kelihatannya. Dan mungkin dia tidak makan berhari-hari, maka dia lebih berhak ketimbang saya yang masih kuat ini Tuhan. Rasanya Abdullah sering beramal, sering bersedekah, sering membiayai kebutuhan umat. Dia tidak pernah beramal, berpayah-payah seperti budak itu. Seperti mukanya ditempeleng dia. Dia lantas tanya, kau milik siapa? Milik X. Termasuk kebun ini? Betul Tuhan, kamu jangan kemana-mana, saya akan kembali lagi. Sebentar lagi Abdullah datang. Ya fulan, kau sudah kubeli dari tuanmu. Maka detik ini kau kumerdekakan. Dan seluruh kebun yang luas ini pun juga aku beli. Dan kau miliki itu menjadi milikmu. Allahu Akbar walillahil kam. Mimpi apa budak itu semalam? Mimpi apa kira-kira budak itu semalam? Dia tidak punya apa-apa, dirinya saja seperti yang diceritakan tadi, enggak punya apa-apa, hanya 3 potong roti. Tetapi karena dia all out, karena dia serius membantu makhluk Allah yang sedang kelaparan, yang sedang membutuhkan, itu diberikan miliknya. Bayangkan dia tidak pernah bermimpi merdeka. Apalagi kaya raya mendadak mempunyai seluas pohon kurma sebegitu besar. Itulah rahasia daripada sedekah itu. Itulah rahasia daripada mabrur itu. Marilah kita mulai dari diri kita. Sekecil apapun kita agendakan tiap hari. Hari ini aku harus sedekah apa? Hari ini aku harus berbuat apa? Aku hari ini mempunyai jadwal kebaikanmu yang mana? Kalau kita tidak menjadwal begitu, hadirin sekalian, nanti ketika Israel datang, ya laitani laula akortani ila ajarin qorib fa'asoddaq wa akum minas solikin. Wahai Tuhanku, tolong kau undur sedikit saja hidupku ini. Fa'asadak, aku akan bersedekah sebanyak-banyaknya. Dan kau akan menjumpai aku, melihat aku, memotret aku adalah orang-orang yang soleh. Yang selama ini engkau tidak melihat aku begitu. Pada detik ini kalau engkau akan memberi aku penangguhan kehidupanku dan tidak detik ini kau panggil, maka akan melihatku menjadi orang-orang yang soleh. Di ayat itu ditutup, Allah tidak akan mengakhirkan kalau ajal itu sudah tiba. Maling itu akan teriak maling ketika dia ditangkap oleh orang kampung. Maling itu akan berteriak, aku sadar, aku minta maaf,
aku khilaf, aku cukup sekian, maafkan aku tobat. Ketika dia dilepas lagi, tobatkah dia? Atau mau nyolong lagi? Pasti nyolong lagi. Oleh sebab itu kalau orang mau mati itu berdoa begitu dan Allah tidak akan melepas lagi. Pasti nanti kalau aku lepas, kau juga akan tetap begitu lagi. Oleh sebab itulah, mari kita masih mempunyai kesempatan, mabrur kita bangun mulai sekarang. Atau mulai kemarin-kemarin kita tingkatkan mulai sekarang. Jangan sampai hari per hari waktu kita lupakan begitu saja tanpa kita berbuat kebajikan-kebajikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat kehadiran kita hari ini dan mencatat esok, lusa, langkah-langkah kita penuh dengan kebaikan. Hari ini kita berkomitmen dalam hati kita masing-masing. Ya Allah, anugerahilah kemudahan kami untuk beramal soleh. Ya Allah, anugerahilah kami kemudahan untuk bersedekah. Ya Allah, anugerahilah kami untuk mengaplikasikan iman dan takwa kami. Ya Allah, terimalah dari apa yang bisa kami lakukan sekecil apapun ya Allah. Dan tuntunlah kami ya Allah agar kami meningkatkan amal-amal soleh kami ya Allah. Sampai kelak kau akan memanggil kami. Ya Allah, anugerahilah kami rezeki yang halalan thayyibah dan kami mampu menyisihkan sebagian untuk kepentingan agamamu yang qawi ini. Ya Allah, cabutlah kami dari hubbud dunya wa qarhatul maut, cinta dunia yang terlalu berlebihan dan ketakutan akan mati. Ya Allah, anugerahilah bangsa Indonesia ini pemimpin-pemimpin yang amanah dan jujur, pemimpin yang bertanggung jawab pada umatnya untuk mensejahterakan bangsa ini. Ya Allah, anugerahkan kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak soleh yang solihat, yang qurrata a'yun. Ya Allah, jadikanlah iman dan takwa kami ini tetap terpatri dalam diri kami, dan jadikanlah Islam ini agama yang betul-betul bisa mewujudkan keagungannya sehingga umat-umat yang lain tertarik melihat Islam ini, dan jadikanlah kami ini representasi dari bagian umat Islam, dari bagian dakwah itu ya Allah, sehingga orang bisa tertarik dengan kebaikan-kebaikan yang kami bawa, dan pastinya orang lain bisa kami mengatakan ishadu bi anna muslimun, saksikanlah bahwa aku ini adalah seorang muslim yang takwa, yang beriman, yang rajin beribadah, dan amal-amal soleh selalu kami tegakkan ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li suyukhina wa li ikhwanina wa li jami'il muslimina ahya' min amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka samii'un alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahu akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.